Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dalam renungan hati, masih di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-22. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dia yang akan memelihara engkau. Dan tidak dibiarkan untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Pagi ini kita akan berbicara tentang reaksi cepat diri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin kita sepakat bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang sangat mampu, berkuasa, dan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada masalah-masalah, pergumulan, dan kekhawatiran yang berdiri lama-lama di hadapan Allah kita semuanya. Dan Tuhan Allah kita mampu, maka Dia tidak akan pernah gagal. Tetapi Tuhan Allah kita yang mampu itu, Dia memberikan kesempatan untuk kita terlibat menghadapi pergumulan-pergumulan dan menghadapi tantangan-tantangan. Ini adalah hal yang keren bagi saya. Bagaimana Tuhan mempercayakan bagian dalam hidup saya untuk berperan dan terlibat mengatasi pergumulan-pergumulan itu semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan bagian kita semuanya untuk terlibat, tapi juga ada peranan Tuhan. Nah, hari ini ketika kita bicara tentang reaksi cepat diri, kita berbicara tentang bagian kita, bagaimana kita kemudian terlibat juga mengatasi masalah-masalah dan kekhawatiran atau beban berat dalam diri kita semuanya. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan pagi ini. Yang pertama adalah bagaimana kita kemudian bisa berperan menurut bagian kita semuanya untuk kita menghadapi masalah atau pergumulan atau kekhawatiran yang ada di dalam diri kita semuanya. Bagian yang pertama adalah lepaskanlah segala beban berat di dalam diri kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang serahkanlah segala kekhawatiranmu, kalau kita bicara serahkan, berarti ada sesuatu yang dilepaskan, ada sesuatu yang dibuang di dalam hidup kita semuanya. Ketika kita berperan untuk terlibat di dalam mengatasi masalah-masalah, bagian di dalam diri kita yang pertama adalah lepaskan dalam segala beban berat kita semuanya, lepaskan segala kekhawatiran kita semuanya. Jangan membiarkan kita memegang terlalu banyak muatan-muatan yang berkaitan dengan pergumulan, masalah, beban berat atau kekhawatiran di dalam diri kita semuanya. Maka bagian dari kita yang sangat penting adalah kita harus berani melepaskan muatan-muatan beban di dalam diri kita semuanya, muatan-muatan kekhawatiran. Jangan membiarkan muatan kekhawatiran terlalu lama menumpuk bahkan ditambahkan dalam hidup kita semuanya. Itu yang akan mengurangi energi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya punya kertas. Kalau kertas ini sebenarnya beratnya tidak sampai sekilo lah, Bapak Ibu. Kertas ini kalau saya pegang terus-menerus, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia akan mengambil kekuatan saya. Dia akan menggerus kekuatan saya. Tiba-tiba saya bisa letih, bisa lesu, saya bisa kekurangan tenaga, dan bisa menjadi berat. Akhirnya saya akan menjadi lemah. Kertas tidak bertambah beban beratnya, tetapi karena saya memegang terlalu lama kertas ini, itu yang akan menggerus kekuatan saya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita. Kekhawatiran jangan terlalu lama kita pegang, buang, lemparkan jauh-jauh, lepaskan itu semuanya. Itu adalah bagian dari kita semuanya. Dan ketika kita melepaskannya, kita tidak melepaskannya dengan sia-sia, tapi kita lepaskan kepada Tuhan, supaya pada akhirnya Tuhan yang berkarya di tengah-tengah setiap kekhawatiran kita dan melakukan sesuatu yang hebat luar biasa. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27, ketika Paulus pergi bersama-sama dengan orang-orang yang akan pergi ke Roma dalam kondisi dia akan dipenjara, kapal mereka kandas. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia memberikan nasihat? Lemparkanlah muatan-muatanmu. Bahkan akhirnya alat-alat yang dalam kapal itu dilemparkan. Supaya apa? Supaya kapal itu selamat. Supaya orang-orang yang ada di dalam itu selamat. Jadi, bagian pertama kita adalah melepaskan apa yang menjadi bagian dari kekhawatiran dan beban berat kita semuanya, supaya kita tidak digerus kekuatan kita, tidak dihabisi kekuatan kita semuanya oleh kekhawatiran itu sendiri. Nah, bagian yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang serahkanlah kekhawatiranmu, kata serahkanlah itu sendiri ternyata di sana mengandung sebuah tata bahasa, yaitu aorist imperatif. Aorist imperatif itu adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan terus-menerus, dan imperatif itu adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, satu sistem yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita semuanya untuk mengatasi masalah-masalah, tekanan, beban berat, dan kemudian kekhawatiran adalah kita harus melakukan berulang-ulang apa yang diperintahkan Tuhan. Apa itu? Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu. Bapak Ibu, kata serahkanlah itu adalah merupakan sebuah perintah. Sebuah perintah yang diberikan kepada kita semuanya. Dan kita harus lakukan itu semuanya. Bukan hanya sekedar, tetapi kita lakukan terus-menerus. Itu menjadi sebuah bagian kebiasaan. Itu menjadi satu sistem. Kalau kita diserang dengan beban berat, kalau kita diserang dengan kekhawatiran, maka ingat aorist imperatif. Lakukan itu semuanya. Apa itu? Serahkan, lakukan terus-menerus perintah itu dengan taat, dan kita akan menikmati kekuatan yang luar biasa. Ketika kita
melakukan sebuah sistem yang berulang-ulang, yaitu serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa masalah tidak akan memiliki efek dalam hidup kita semuanya. Kekhawatiran pasti akan terjungkal balik. Kenapa? Karena kita melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Luar biasa bukan? Nah, itu bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka bagian kita yang ketiga adalah jangan lagi kita harus memindahkan fokus masalah atau kekhawatiran kita ke arah fokusnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kecenderungan dari kita semuanya, kenapa kita menjadi kalah dengan tekanan, kekhawatiran? Karena kita terlalu lama berfokus kepada masalah itu sendiri atau kekhawatiran itu sendiri. Fokus kita yang terus-menerus kepada kekhawatiran yang menyebabkan kekhawatiran mengambil lebih banyak kekuatan di dalam diri kita, mengambil peran lebih banyak di dalam diri kita, sehingga akhirnya kekhawatiran menguasai kita, menaklukkan kita, dan membuat kita kemudian berada di bawah kekhawatiran. Bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Maka kita harus memindahkan ruang kekhawatiran kita, memindahkannya menjadi ruangnya Tuhan dalam hidup kita semuanya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi jangan fokus terus-menerus kepada kekhawatiran. Pindahkan fokus kita kepada Tuhan. Pindahkan fokus kita kepada kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Maka kita pasti akan menang atas masalah-masalah. Ketika kita melihat kekhawatiran, kita akan menjadi khawatir, kita akan menjadi gelisah, kita akan menjadi cemas, kita akan menjadi dikurangi energi kita semuanya. Dan ingat, Amsal katakan, ketika kita terus-menerus memperbesar wilayah kekhawatiran, ya kita pasti akan hari makin lemah, akan menjadi pecundang, menjadi orang kalah. Mari kita memindahkan ruang kekhawatiran kita, fokus kepada kekhawatiran, kepada fokusnya kepada Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja dikatakan Yotam menjadi kuat ketika dia mengarahkan matanya itu kepada Tuhan. Bahkan Mazmur Daud berkatakan, aku senantiasa mengarahkan mataku kepada Tuhan dan aku menjadi kuat luar biasa. Itu yang dapat kita lakukan. Siap diri kita semuanya. Siap gerak cepat menyiapkan segala diri kita semuanya untuk kita menghadapi setiap tekanan dan masalah-masalah dalam hidup kita semuanya. Salam pemenang, gerak cepatlah diri kita semuanya. Tuhan memberkati kita pagi ini. Haleluya. Amin.